Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan materi transformasi geometri. Disimak baik-baik ya videonya. Kalau masih bingung, kalian boleh tonton videonya berulang kali. Jangan di-skip ya. Contoh yang pertama, tentukan koordinat bayangan titik A 2,5 yang ditranslasikan oleh T min 2,3. Untuk soal nomor 1, diketahui koordinat titik A 2,5 ditranslasikan dengan titik min 23, lalu kita disuruh menentukan koordinat bayangan titik A. Untuk translasi, bentuk umumnya adalah seperti ini. Ketika kita punya koordinat A, X, Y, dan ditranslasikan terhadap T, A, B, akan menghasilkan koordinat bayangan titik A, yaitu X tambah A dan Y tambah B. Sehingga untuk koordinat A 2,5 dan ditranslasikan oleh min 23 akan menghasilkan koordinat bayangan titik A, yaitu 2 ditambah min 2 dan 5 ditambah 3. Sehingga koordinat bayangan titik A-nya adalah 0,8. Contoh yang kedua, diketahui koordinat bayangan titik P aksen 3,-13 dan ditranslasikan oleh T min 5,-6. Tentukan koordinat titik P-nya. Soal nomor 2, diketahui koordinat titik P, A, B ditranslasikan oleh titik min 5, min 6, didapat koordinat bayangan titik P yaitu 3,-13. Dan kita harus menentukan nilai A dan B. A ditambah min 5 sama dengan 3, sehingga A sama dengan 3 ditambah 5, menjadi 8. B ditambah min 13, B ditambah min 6 sama dengan min 13. Sehingga B sama dengan min 13 pindah ruas menjadi plus 6. B sama dengan min 7. Contoh yang ketiga, tentukan koordinat bayangan titik A dengan A min 1,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Soal nomor 3, koordinat titik A min 1,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, lalu kita akan menentukan koordinat bayangan titik A. Bentuk umum dari refleksi terhadap garis Y sama dengan min X adalah sebagai berikut. A dengan koordinat X, Y yang direfleksikan terhadap Y sama dengan min X akan menghasilkan koordinat bayangan yaitu min Y, min X. Sehingga untuk koordinat titik A min 1,4 yang direfleksikan terhadap Y sama dengan min X akan menghasilkan koordinat bayangan
menjadi min 4, min X. Jadi min 1. Sehingga koordinat bayangannya adalah min 4, min kali min ini ya, positif ya. Jadi positif 1. Koordinat bayangan titik A yaitu min 4, 1. Contoh yang keempat, tentukan koordinat titik S jika diketahui koordinat titik bayangan S aksen yaitu min 2,3 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Nah, untuk nomor 4, Ibu bikin skemanya seperti ini ya. Yang diketahui adalah S aksennya, yaitu min 2,3 dan direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Dan yang ditanya adalah koordinat titik S. Nah, kita harus tahu dulu bentuk umum refleksi terhadap garis X sama dengan H. Ketika ada koordinat titik A, yaitu A, B, direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, dia akan menghasilkan koordinat bayangan titik A, yaitu A aksen, menjadi 2H min A, B. Sehingga bisa kita cari 2H min A sama dengan min 2. Nah, karena ini X sama dengan min 1 yaitu X sama dengan H, berarti ya H-nya adalah min 1. Tinggal kita substitusikan ke sini. 2 kali min 1 min A sama dengan min 2. 2 kali min 1 min 2 min A sama dengan min 2. Min 2 ini pindah ruas menjadi positif 2 sama dengan ini min A ya, pindah ruas menjadi A. Min 2 tambah 2 yaitu 0. Jadi 0 sama dengan A. Oke, ini kita sudah dapat nilai A-nya. Sekarang kita akan mencari nilai B-nya. Gitu ya. Nah, B-nya kan sama nih, udah ketemu ya. Jadi B-nya otomatis adalah 3. Jadi koordinat titik S-nya adalah 0,3. Contoh yang kelima, tentukan koordinat bayangan dari titik M min 3,5 yang dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Untuk soal nomor 5, Ibu bikin dulu bentuk umumnya ya. Rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Yaitu ketika kita mempunyai koordinat titik A, B yang dirotasikan oleh titik pusat 0,0 sebesar min 90 derajat akan menghasilkan koordinat bayangan titik A, yaitu A aksen, menjadi B, min A. Nah, di soal nomor 5 diketahui titik P. Tapi kita belum tahu nih koordinat titiknya berapa. Dan dia dirotasikan oleh titik pusat 0,0 sebesar min 90 derajat. Dan dia menghasilkan koordinat bayangan titik P-nya yaitu P aksen min 10, min 2. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya, ini kan tinggal kita lihat aja ya di sini. Jadi B sama dengan min 10, lalu min A sama dengan min 2. Karena ini min, kita kalikan dengan min. Min kali min positif ya, jadi A sama dengan min kali min juga positif. A-nya 2, B-nya negatif 10. Sehingga kita dapatkan koordinat titik P-nya adalah 2,3.
min 10. Bayangan titik P dengan koordinat A, B oleh rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar min 90 derajat, yaitu P aksen min 10, min 2. Tentukan nilai A ditambah 2B. Untuk nomor 6, Ibu buat dulu bentuk umum rotasinya ya, yaitu ketika ada koordinat titik A, B dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar min 90 derajat akan menghasilkan koordinat bayangan titik A, yaitu A aksen menjadi B, min A. Nah, untuk soal nomor 6, ada titik P, tapi belum diketahui koordinatnya berapa, dan dia dirotasikan terhadap titik pusat 0,0. Di sini disingkat jadi O ya, bukan 0 ini. Ini sebenarnya O. Ya, oke. Sebesar min 90 derajat, gitu ya, menghasilkan koordinat bayangan titik P-nya yaitu P aksen min 10, min 2. Nah, untuk menentukan nilai A dan B-nya, kita kan bisa lihat dari sini langsung ya. Jadi B sama dengan min 10. Nah, ini adalah min A sama dengan min 2. Nah, karena ini masih min, kita kalikan dengan min. Min kali min menjadi positif, min kali min menjadi positif. Jadi nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah min 10. Nah, tapi kan yang ditanyakan adalah nilai A tambah 2B. Kita substitusikan, A-nya adalah 2, ditambah 2 kali B-nya adalah min 10. Sehingga 2 plus kali min, 2 kali 10 adalah 20. 2 dikurang 20, ya min 18. Ini adalah nilai A tambah 2B-nya. Contoh yang ketujuh, bayangan titik B dengan koordinat 2,3 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Tentukan koordinat bayangan titik B. Baik, untuk soal nomor 7, dibuat dulu bentuk umum untuk dilatasi, yaitu jika ada koordinat A, X, Y yang didilatasikan sebesar 0, K ini adalah skala, akan menghasilkan koordinat bayangan titik A menjadi KX, KY. Sehingga untuk soal nomor 7, diketahui titik B 2,3 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah 3. Faktor skalanya adalah 3. Akan menghasilkan koordinat bayangan KX, KY. Nah, K-nya adalah 3. Ini X-nya 3 kali 2 menjadi 6. 3 kali 3 menjadi 9. Ini adalah koordinat bayangan titik B-nya. Contoh yang ke-8, bayangan titik P dengan koordinat 5,4 jika didilatasikan terhadap titik pusat min 2, min 3 dengan faktor skala min 4 adalah titik-titik. Oke, untuk soal nomor 7, Ibu bikin dulu bentuk umumnya. Jika ada
titik A, X, Y yang akan didilatasikan terhadap titik pusat A, B sebesar faktor skala K akan didapat koordinat bayangan titik A-nya menjadi K dikali X min A ditambah A dan K dikali Y min B ditambah B. Di soal nomor 8, oh ini nomor 8 ya. 8. Diketahui titik P-nya adalah 5,4. 5,4. Didilatasikan terhadap titik pusatnya adalah min 2, min 3 terhadap min 2, min 3 dengan faktor skalanya min 4. Faktor skalanya min 4. Dan ditanya nilai atau bayangan titik P-nya, yaitu P aksennya. Oke, kita cari untuk yang ini ya. K X min A ditambah A. K-nya adalah min 4, X-nya 5, dikurang A-nya adalah min 2, ditambah min 2. Ini min 4. 5 min jadi plus ya. 5 tambah 2, 7. Ditambah min 2. Min 4 kali 7 min 2, 8. Plus kali min 2. Hasilnya adalah min 30. Oke. Sekarang kita cari yang ini. K kali Y min B ditambah B. K-nya adalah min 4. Y-nya adalah 4. B-nya adalah ini ya, ini B. Min 3 ditambah B-nya min 3. Ini kurang 1. Oke, ini min 4. Ini 4, min ditambah ya, berarti ya. Min kali min, 4 tambah 3 adalah 7. Plus kali min 3. Min 4 kali 7, min 2, 8. Min 3 sama dengan min 31. Sehingga kita dapatkan koordinat bayangan titik P atau P aksennya adalah min 30, min 31. Semoga bermanfaat ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum anak-anak.